marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, bermawas diri, berintrospeksi diri atas apa-apa yang telah kita lakukan, mungkin di tahun-tahun kemarin, mungkin pada mulai detik ini, hari ini, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita perbaiki, kita ubah perilaku-perilaku kita yang mungkin asalnya kurang baik, kita belajar menjadi baik. Di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita berusaha dan tidak bosan-bosan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa meningkatkan dalam hal ibadah-ibadahnya, baik ibadah yang berbentuk mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik ibadah yang wajib maupun sunnah, baik ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah wa hablum minan nas. Jamaah rahimakumullah, baik secara langsung bentuk-bentuk ibadah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin seperti sholat kita, puasa kita, zikir-zikir kita, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang berhubungan sesama makhluknya, mungkin seperti ibadah-ibadah yang berbuat baik kepada sesama manusia, mungkin berbuat baik atau memperbaiki perilakunya, tingkah lakunya, ataupun kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jamaah rahimakumullah, sebab hal-hal yang seperti inilah yang harus kita persiapkan dan kita latih mulai dini. Kita latih terus, kita belajar terus kebaikan mulai saat ini, terlebih-lebih di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini. Kita terus-terus ziyadatul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal-hal ini harus kita persiapkan, betul-betul kita latih mulai saat ini atau mulai dini, sebelum kita akan terkesan besok di akhirnya akan mengalami kerugian yang sangat fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang tinggal orang-orang yang dicintainya. Mungkin di hari ini, di bulan ini, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan cobaan-cobaan atau kesusahan-kesusahan yang sangat berat. Ada kalanya ada rasa senang dan bahagia, dan mungkin ada kalanya cita-cita dan harapan tercapai atau bisa tercapai di bulan Ramadan ini. Dan masing-masing rasa manusia itu bisa merasakan di momen Ramadan ini berbagai bentuk rasa dan perilaku orang masing-masing. Ada pula yang kecewa karena banyak momen yang terlewatkan dan tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga betul-betul bisa mengevaluasi diri atas mungkin dievaluasi ibadah-ibadahnya, perilaku-perilaku kita yang asalnya kurang baik, mungkin asalnya kurang sempurna,
mana yang cukup baik dan perlu ditingkatkan atau dipertahankan kebaikannya ke depannya, dan ibadah dan perilaku kita yang masih sangat kurang atau minim, atau mungkin perilaku kita masih banyak kekurangannya. Kita belajar mulai dini, mulai saat ini, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita semua kita rubah, kita perbaiki, di mana di bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat barokah. Sunnah-sunnah pun, amalan sunnah pun diberikan derajat seperti amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat bagi hamba-hamba yang mau menjalankan, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih kita harus bisa merubah betul, kita belajar terus menuju kebaikan, karena kita sadar diri di dalam diri ini masih banyak kekurangan, masih banyak dosa-dosa kita yang perlu kita lebur dengan beristighfar, atau kita lebur dengan berperilaku lebih baik ke depannya. Dan ibadah maupun perilaku kita yang masih sangat minim, ibadah kita yang masih kurang baik, marilah kita perbaiki ke depannya dengan sebaik-baiknya, dengan semampu-mampunya kita, dengan tujuan mencari ridho Allah. Jamaah rahimakumullah, bagaimana soal keburukan atau kekurangan yang pernah kita lakukan di masa lampau atau masa kemarin? Kita harus bisa menghapusnya. Paling tidak kita berupaya, berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit, agar pada waktunya kelak nanti kita tidak lagi berperilaku dengan sedemikian rupa yang sama. Artinya berperilaku awalnya jelek kembali ke kejelekan, artinya kita belajar berubah menuju kebaikan. Karena umur kita hakikatnya menuju kematian, hakikatnya umur kita bertambah, sejatinya hakikatnya berkuranglah jatah umur kita. Jamaah rahimakumullah, paling tidak kita berupaya untuk mengurangi sedikit demi sedikit hal-hal negatif tersebut, perilaku yang kurang baik kita menuju kebaikan, agar pada waktu akhirnya kelak nanti kita tidak berperilaku sedemikian rupa. Perlunya kita menjadikan masa lalu sebagai pertimbangan, sebab hal ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan atau sudah menjelaskan beliau bahwa maksud dari memperhatikan apa yang telah kita perbuat adalah menilai diri sendiri, bermawas diri, bermuhasabah atas dirinya sendiri, berintrospeksi atas dirinya sendiri, sebelum pada waktunya nanti kita semua akan dihisab di akhirat nanti. Hal ini sangat berguna untuk melihat apa yang telah kita siapkan sebagai bekal untuk menghadapi
atau menghadap besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, sebab ada pepatah, kita harus bekerja keras untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Kita juga harus beramal baik, beramal sholih untuk akhirat seakan-akan esok kita akan mati. Kita lakukan hal tersebut dengan semampu kita, dengan semaksimal mungkin kebaikan-kebaikan tersebut. Jamaah rahimakumullah, ayat tersebut juga mengingatkan bagi kita semua akan amal yang telah kita lakukan sebelumnya. Imam As-Sawi dalam kitab Hasyiatul, atau insya Allah di dalam kitab Hasyiyah atas tafsir Jalalainnya, mengatakan bahwa seluruh amal kita, seluruh amal yang kita berbuat di dunia sebetulnya akan tampak balasannya di hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita semua untuk betul-betul bertakwa. Bahkan Allah sudah mengingatkan di ayat tersebut bertakwa atau untuk bertakwa 2 kali di dalam ayat tersebut, menerangkan bagi kita semua. Menurut Imam Al-Qurtubi, takwa pertama mengingatkan kita agar kita bisa bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lalui atau yang pernah kita lakukan. Sedangkan yang kedua, sebagai taubat atau sebagai pengingat agar takut bermaksiat atau untuk melakukan maksiat di masa yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man asba'a nafsahu hawaha wa tamatta'a 'ala Allahil amani. Orang-orang bijak adalah mereka mengutuk dirinya sendiri dan bekerja untuk apa setelah kematian. Dan orang-orang yang bodoh adalah dia mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya sendiri dan melimpahkan aspirasinya kepada Tuhannya. Artinya apa? Kalau orang-orang yang bijak, amalnya, perilakunya di dunia akan diniati dengan tujuan akhirat, ibadahnya menuju akhirat, bekerjanya, rumah tangganya, pendidikannya, semua tujuannya akhirat. Kalau tujuan akhirat, dengan otomatis perilakunya akan dihati-hati untuk tidak menjalankan hal-hal kemaksiatan. Banyak orang itu seakan-akan ibadah, akan tetapi hanya menuruti hawa nafsunya, artinya kepentingan dirinya sendiri. Bahkan banyak orang yang mau mengatur Allah, ingin Allah diatur seperti keinginannya. Inilah termasuk orang-orang yang bodoh. Banyak orang yang puasa ingin supaya seperti ini, menjadi ini dan itu. Akan tetapi orang-orang yang bijak, segala perilakunya, segala tindakannya akan diniati dengan tujuan mencari ridho Allah atau akhirat kelak. Kalau seseorang mempunyai sifat seperti itu atau niat seperti itu, dengan otomatis perilakunya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan ketawaduan, kekhawatiran perilakunya, khawatir akan menyakiti orang lain, lesannya khawatir akan gampang menyakiti orang lain. Artinya penuh dengan kehati-hatian menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, bermawas diri, berintrospeksi diri atas apa-apa yang telah kita lakukan
mungkin di tahun-tahun kemarin, mungkin pada mulai detik ini, hari ini, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita perbaiki, kita ubah perilaku-perilaku kita yang mungkin asalnya kurang baik, kita belajar menjadi baik. Ibadah kita mungkin masih banyak kurang sempurna, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Dari awalnya kurang sempurna mungkin tambah agak sempurna dan menuju kesempurnaan. Kita mulai hari ini, mulai dini, terlebih-lebih di momen bulan Ramadan ini, rahmat Allah, pintu taubat Allah, barokah Allah terus dibuka bagi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertaubat atau merubah dirinya sendiri untuk menuju kebaikan. Jamaah rahimakumullah, perilaku kita dan ibadah kita mulai hari ini, marilah kita betul-betul kita ubah dengan sebaik-baiknya, kita latih terus-menerus, dan akhirnya kita terbiasa istiqomah menuju jalan kebaikan. Dengan begitu kita akhirnya bisa memperoleh derajat ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, ketakwaan yang lebih baik, perilaku yang lebih baik, sehingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita terlena di mana dunia ini bisa melalaikan kita, akhirnya kita gampang lupa dengan tujuan hidup kita hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh yang sebenar-benarnya, dengan sekuat kita, dengan sekuatnya kita untuk terus belajar kebaikan, baik yang langsung berhubungan kepada Allah, hablum minallah, baik dengan makhluknya, hamba-hambanya Allah, hablum minan nas. Kita terus belajar kebaikan, wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, intinya menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pecinta channel YouTube Santri Embongan Official ini semua diberikan rahmat, hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Salam Santri Embongan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.